runtuhnya peradaban digital. Ketika langit menjawab, di tengah gelapnya ruang angkasa, matahari menyala sebagai sumber kehidupan. Tapi, di balik sinarnya yang hangat, tersimpan potensi ledakan energi maha dahsyat. Badai matahari atau solar storm adalah letusan besar di permukaan matahari yang melepaskan partikel bermuatan dan radiasi kuat ke angkasa. Ketika badai ini mengarah ke bumi, medan magnet planet kita akan dihantam, menyebabkan gangguan besar pada sistem teknologi dan kelistrikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah menahan langit jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya? QS Al-Hajj 65. Manusia membangun peradaban digital yang sangat canggih, tapi satu badai dari langit cukup untuk merobohkan semua. Inilah simulasi tentang apa yang terjadi jika badai matahari besar benar-benar menghantam bumi. Apa itu badai matahari? Badai matahari terdiri dari dua jenis utama, solar flare atau ledakan cahaya dan radiasi, dan coronal mass ejection, CME, yaitu lontaran partikel bermuatan dari korona matahari. Ketika CME mencapai bumi, ia bisa mengganggu medan magnetik planet ini, menyebabkan gangguan geomagnetik yang memicu kerusakan pada jaringan listrik, satelit, dan sistem komunikasi. Badai ini tidak menyebabkan suhu bumi meningkat secara signifikan karena energi hanya memanaskan lapisan atas atmosfer, termosfer, bukan permukaan. Suhu global tetap lebih dipengaruhi oleh efek rumah kaca akibat aktivitas manusia. Pada tahun 1859, badai matahari terkuat yang pernah tercatat terjadi dikenal sebagai Carrington Event. Saat itu, aurora terlihat hingga Karibia dan sistem telegraf di Eropa dan Amerika mengalami lonjakan arus hingga terbakar. Bagaimana jika badai matahari besar menghantam bumi saat ini? Apakah dampaknya? Listrik. Pemadaman massal bisa meluas ke seluruh benua. Trafo besar terbakar karena arus geomagnetik tinggi. Mengganti satu trafo butuh waktu berbulan-bulan karena komponennya besar dan tidak mudah diproduksi cepat. Negara-negara bisa kehilangan listrik selama berminggu-minggu, bahkan bulan. Satelit. Partikel bermuatan tinggi dapat merusak sirkuit internal satelit, menyebabkan gangguan komunikasi, hilangnya data GPS, prediksi cuaca tidak akurat, dan jaringan militer terganggu. Satelit yang mengorbit rendah bisa terlempar dari jalurnya. Internet. Server pusat bisa terbakar atau rusak akibat lonjakan listrik. Kabel bawah laut yang menghubungkan benua rentan rusak. Tanpa server dan satelit, jaringan internet bisa mati total secara global. Pengiriman data, perbankan, dan komunikasi digital lumpuh. Ekonomi. Aktivitas pasar global langsung berhenti. Bursa saham tidak bisa diakses. Transaksi digital lumpuh. Produksi terganggu. Kerugian bisa mencapai 2-3 triliun dolar hanya dalam beberapa hari pertama. PHK massal, inflasi, dan kelangkaan barang menjadi efek lanjutan. Transportasi. Lalu, lintas udara lumpuh karena hilangnya GPS dan komunikasi antara menara dan pesawat. Kereta otomatis dan kendaraan listrik berhenti. Sistem navigasi kapal laut dan drone hancur. Transportasi jadi penuh risiko atau berhenti total. Masyarakat, panic buying meluas. Masyarakat menyerbu toko dan apotek. Tanpa internet dan listrik, informasi tidak tersalurkan dengan baik. Hoaks dan ketakutan memperparah kondisi. Terjadi kerusuhan, penjarahan, dan perebutan sumber daya. Pemerintah kesulitan menangani karena sistem komunikasi dan kendali juga lumpuh. Apakah dunia akan kembali ke zaman dahulu? Jawabannya bisa iya, tapi bukan sepenuhnya. Kalau badai matahari besar benar-benar menghantam bumi, hampir semua teknologi modern bisa rusak. Listrik padam, internet mati, sistem transportasi dan komunikasi berhenti. Tanpa itu semua, kehidupan kita akan berubah drastis. Jadi, apa yang akan terjadi?
Jika badai matahari besar benar-benar melumpuhkan teknologi modern, maka kehidupan manusia akan kembali ke cara hidup yang jauh lebih sederhana. Kita akan memasak menggunakan kayu bakar atau batu bara, karena pasokan gas dan listrik kemungkinan besar terputus total, membuat kompor modern tidak bisa digunakan. Untuk menyalakan api, kita akan kembali memanfaatkan teknik tradisional, seperti menggesekkan batu, menggunakan ranting kering, atau alat pemantik manual. Penerangan di malam hari pun akan bergantung pada lilin, lampu minyak tanah, atau senter sederhana, yang itu pun terbatas daya tahan baterainya. Dalam kondisi seperti ini, semua aktivitas harian yang sebelumnya bergantung pada energi listrik dan teknologi canggih akan bergeser ke metode konvensional yang mengandalkan alam dan keterampilan dasar manusia. Dalam situasi ketika badai matahari melumpuhkan infrastruktur teknologi dan transportasi global, masyarakat tidak lagi bisa mengandalkan supermarket atau toko modern untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rantai pasokan logistik akan terganggu parah, dari pengiriman makanan, bahan pokok, hingga distribusi barang ke seluruh wilayah. Tanpa listrik dan sistem digital, gudang dan toko tak dapat beroperasi, bahkan pembayaran tidak bisa dilakukan karena sistem keuangan digital turut runtuh. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat akan terdorong untuk kembali ke pola hidup mandiri, yaitu menanam dan memanen bahan makanan sendiri di halaman rumah, lahan kosong, atau ladang komunitas. Keterampilan bertani, yang selama ini dianggap kuno, menjadi sangat penting, mulai dari memilih bibit, merawat tanaman, hingga menyimpan hasil panen agar tahan lama. Aktivitas seperti membuat lumbung, menjemur hasil panen, mengawetkan makanan secara tradisional, hingga menukar hasil tani dengan kebutuhan lain akan menjadi bagian dari keseharian. Karena akses ke makanan menjadi sangat terbatas, berbagi dengan tetangga dan membangun solidaritas komunitas juga akan menjadi kunci utama untuk bertahan hidup, menggantikan sistem konsumtif dan individualistik yang sebelumnya mendominasi. Ketika badai matahari merusak sistem satelit dan infrastruktur komunikasi digital, dunia akan menghadapi kehampaan informasi yang belum pernah terjadi dalam era modern. WhatsApp, telepon seluler, email, hingga internet sepenuhnya tidak dapat digunakan karena jaringan server, pemancar, dan kabel optik lumpuh atau rusak. Sistem komunikasi berbasis satelit juga tidak bisa diandalkan karena sebagian besar satelit bisa rusak akibat paparan partikel bermuatan tinggi. Dalam kondisi ini, komunikasi kembali ke bentuk paling dasar dan tradisional. Pesan lisan yang dibawa dari mulut ke mulut, atau lewat tulisan tangan dalam bentuk surat yang dikirim dengan cara manual, entah itu melalui pejalan kaki, pengendara sepeda, atau hewan seperti kuda dan burung merpati, jika memungkinkan. Di beberapa tempat, radio analog berbasis gelombang pendek mungkin masih dapat digunakan, tapi sangat terbatas dan tergantung pada kondisi peralatan serta keberadaan pemancar darurat. Komunikasi menjadi lambat, penuh risiko, dan seringkali tidak tepat waktu. Koordinasi antar wilayah akan sangat sulit dilakukan, menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan kekacauan dalam pengambilan keputusan. Lembaga pemerintah, rumah sakit, hingga keluarga tidak bisa saling menghubungi secara instan seperti biasa. Ini bukan hanya soal teknologi yang mati, tapi soal bagaimana manusia harus menyesuaikan diri dalam era tanpa suara digital. Kembali bergantung pada keterampilan komunikasi tatap muka, kepercayaan antar individu, serta ketekunan dalam menyampaikan dan menerima kabar dari satu tempat ke tempat lain. Kesabaran,
kejelasan pesan, dan kejujuran kembali menjadi fondasi komunikasi di dunia yang tak lagi terhubung secara elektronik. Dan sektor pendidikan akan menjadi salah satu yang paling terdampak. Kelas online akan sepenuhnya terhenti karena internet mati total, perangkat digital seperti laptop dan tablet tak lagi berfungsi, dan platform pembelajaran jarak jauh tak bisa diakses. Sekolah-sekolah yang bergantung pada teknologi akan lumpuh, dan sistem pembelajaran yang selama ini serba cepat dan interaktif berubah drastis menjadi sederhana dan manual. Para guru dan murid harus kembali ke metode pembelajaran lama, menggunakan buku-buku cetak, papan tulis kapur, dan alat tulis seadanya. Diskusi tatap muka akan menjadi satu-satunya cara untuk menyampaikan pelajaran, meski dengan keterbatasan tempat dan waktu. Banyak sekolah mungkin tak bisa dibuka karena kerusakan fisik atau logistik, sehingga proses belajar bisa berpindah ke ruang-ruang terbuka, rumah warga, atau balai desa. Anak-anak perlu beradaptasi tanpa perangkat modern, sementara para guru dituntut untuk mengajar dengan pendekatan yang kreatif dan fleksibel. Kurikulum juga mungkin harus disederhanakan agar fokus pada ilmu dasar seperti membaca, berhitung, logika, dan keterampilan hidup. Di sisi lain, semangat belajar dan ketekunan akan menjadi modal utama untuk mempertahankan pendidikan dalam kondisi darurat. Pendidikan tidak akan benar-benar hilang, tapi akan kembali ke akar tradisional. Disampaikan langsung dari mulut ke mulut, dengan interaksi manusia yang hangat, sederhana, namun penuh makna. Dan dalam skenario, ketika badai matahari besar melumpuhkan sistem kelistrikan dan teknologi secara global, sektor kesehatan akan menghadapi krisis yang sangat serius. Tanpa pasokan listrik, hampir seluruh alat kesehatan modern, seperti ventilator, mesin pemindai, CT scan, MRI, inkubator, hingga peralatan bedah elektronik akan berhenti berfungsi. Rumah sakit menjadi gelap, ruang operasi tak bisa digunakan, dan sistem pencatatan medis digital pun lenyap. Pendingin untuk menyimpan obat-obatan dan vaksin tidak lagi bekerja, menyebabkan banyak stok medis menjadi rusak atau kedaluarsa. Transportasi obat dari pusat produksi ke rumah sakit hospital terpencil juga terhenti karena logistik terganggu. Ini menyebabkan kelangkaan obat secara menyeluruh, terutama bagi penderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau jantung yang membutuhkan perawatan rutin. Dalam keadaan darurat ini, masyarakat akan beralih kembali pada metode pengobatan tradisional atau herbal yang diwariskan secara turun-temurun. Tanaman-tanaman seperti jahe, kunyit, sereh, daun sirih, atau sambiloto mungkin kembali menjadi andalan untuk meredakan demam, luka, atau infeksi ringan. Peran para dukun, tabib, atau ahli pengobatan tradisional lokal akan menjadi sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan tentang tumbuhan obat dan cara penggunaannya. Namun, keterbatasan alat steril dan kondisi sanitasi yang buruk berisiko menimbulkan penyakit baru atau penyebaran infeksi yang lebih luas. Tanpa alat laboratorium, diagnosa menjadi spekulatif dan pengobatan lebih bersifat coba-coba. Kondisi ini bukan hanya ujian bagi kemampuan fisik dan medis, tapi juga bagi ketahanan mental dan semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga kesehatan bersama di tengah keterbatasan. Meskipun badai matahari besar dapat melumpuhkan hampir seluruh sistem teknologi dan infrastruktur modern, kita tidak sepenuhnya kembali ke zaman batu. Ilmu pengetahuan tetap melekat dalam benak manusia. Kita masih memiliki pemahaman tentang cara kerja listrik, mekanisme pembuatan antibiotik, dan bagaimana merakit kembali sistem komunikasi atau transportasi. Namun, tantangan besar terletak pada akses terhadap peralatan, bahan, dan mesin-mesin produksi yang sebelumnya sangat bergantung pada rantai pasokan global dan pabrik-pabrik berskala industri. Misalnya, untuk sekadar membuat radio analog sederhana, kita memerlukan resistor, kapasitor, kumparan, dan sumber energi. Semua komponen itu tidak bisa dirakit begitu saja tanpa alat bantu, mesin pembuat komponen,
atau bahkan sirkuit cetak yang biasanya dibuat di pabrik besar. Tanpa peralatan dasar dan logistik, pengetahuan yang kita miliki hanya akan menjadi teori yang sulit diwujudkan. Begitu pula dengan sistem kelistrikan. Para teknisi tahu bagaimana listrik dihasilkan dan disalurkan, namun trafo besar yang terbakar atau meledak akibat lonjakan geomagnetik tidak bisa diganti dengan cepat. Proses pembuatannya memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jika pabrik pembuatnya juga terkena dampak atau tidak bisa dioperasikan. Kabel tegangan tinggi yang digunakan dalam jaringan transmisi listrik pun tidak bisa diganti dengan kawat biasa. Bahkan, alat-alat pengukur dan sistem kontrol yang mengatur distribusi energi secara otomatis akan mati tanpa sistem komputer dan perangkat lunak yang bekerja di baliknya. Jadi, walaupun kita memiliki pengetahuan, kemampuan untuk mewujudkan dan mengaplikasikan ilmu itu kembali ke dunia nyata menjadi sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, kebangkitan kembali peradaban modern tidak bergantung pada seberapa banyak yang kita ketahui, tapi pada seberapa cepat kita bisa mendapatkan alat, bahan, dan infrastruktur dasar untuk memulai semuanya kembali dari awal. Yang akan kita hadapi bukan nostalgia zaman dulu, tapi ujian kelangsungan hidup. Ini akan menjadi masa di mana kemandirian, solidaritas sosial, dan kekuatan komunitas lokal jadi kunci utama bertahan hidup. Jika masyarakat bisa saling bantu dan tidak panik, kehidupan bisa terus berjalan, meski perlahan dan sederhana. Tapi, kalau egoisme dan kepanikan menguasai, dunia bisa benar-benar runtuh ke dalam kekacauan. Dalam kondisi krisis seperti yang ditimbulkan oleh badai matahari besar, potensi kekacauan sosial bisa berkembang sangat cepat, terutama ketika akses terhadap informasi, makanan, air, dan layanan kesehatan terganggu. Pada hari-hari pertama, mungkin hanya kepanikan ringan yang terlihat. Orang-orang menyerbu toko, memborong makanan dan air dalam jumlah besar, atau mengantre panjang di SPBU yang tidak lagi bisa melayani karena sistem pompa otomatis mati. Tapi, seiring berjalannya waktu dan pasokan tidak kunjung datang, masyarakat akan mulai merasakan tekanan luar biasa. Ketika perut lapar, anak sakit, atau kebutuhan dasar tidak terpenuhi, moralitas dan norma sosial bisa runtuh. Pencurian dan perampokan mulai meningkat. Orang-orang yang sebelumnya saling menyapa di jalan bisa berubah menjadi pesaing atau bahkan musuh dalam perjuangan bertahan hidup. Apalagi jika informasi tidak bisa disebarkan secara merata, maka rumor, ketakutan, dan teori konspirasi akan berkembang liar, memicu tindakan nekat dan kekerasan. Kekacauan ini bisa meluas menjadi bentrokan antar wilayah, kelompok, bahkan kelas sosial. Di kota-kota besar, kepadatan penduduk mempercepat penyebaran konflik. Ketika aparat keamanan kewalahan dan tidak ada komunikasi pusat, kelompok-kelompok tertentu bisa mengambil alih kendali wilayah, baik untuk tujuan perlindungan maupun untuk kepentingan pribadi. Milisi sipil bisa terbentuk, jalan-jalan diblokir, bahan pangan ditimbun atau dijual dengan harga sangat tinggi. Pemerintahan lokal mungkin berusaha mempertahankan ketertiban, tapi tanpa listrik, tanpa komunikasi nasional, dan tanpa dukungan logistik, wewenang mereka menjadi lemah. Dalam kondisi seperti ini, hukum bisa berubah menjadi relatif. Siapa yang kuat, dia yang mengatur. Sistem nilai masyarakat bisa goyah, dan kemanusiaan terancam dikalahkan oleh naluri bertahan hidup yang paling primitif. Namun, ancaman terburuk bukan hanya kekerasan fisik, tapi kehancuran rasa percaya. Ketika masyarakat tak lagi percaya pada pemerintah, pada tetangga, atau bahkan pada keluarganya sendiri, saat itulah struktur sosial benar-benar runtuh. Anak-anak tumbuh dalam ketakutan, pendidikan berhenti, dan generasi muda kehilangan harapan. Ini bukan sekadar kegelapan teknologi, tapi kegelapan moral dan spiritual. Kekuatan sejati dalam masa-masa seperti ini bukan lagi berasal dari teknologi canggih atau kekayaan materi, melainkan dari ketahanan jiwa, persatuan komunitas, dan kesadaran bahwa satu-satunya jalan keluar adalah kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan. Saling bantu,
saling jaga, dan percaya bahwa hidup bersama lebih penting daripada selamat sendirian. Jika kita gagal menjaga itu, maka dunia yang kita kenal bisa benar-benar hilang, bukan karena badai dari langit, tapi karena badai dalam hati manusia sendiri. Saling bantu, saling jaga, dan percaya bahwa hidup bersama lebih penting daripada selamat sendirian. Jika kita gagal menjaga itu, maka dunia yang kita kenal bisa benar-benar hilang, bukan karena badai dari langit, tapi karena badai dalam hati manusia sendiri. Badai matahari besar akan berdampak secara global, namun tingkat kerusakan dan dampaknya tidak akan sama di semua wilayah. Negara-negara yang berada di lintang tinggi seperti Amerika Serikat, Kanada, Rusia, dan negara-negara Eropa Utara menjadi wilayah yang paling rentan terhadap badai geomagnetik karena mereka berada di area di mana medan magnet bumi lebih terbuka terhadap partikel-partikel bermuatan dari matahari. Di wilayah ini, arus geomagnetik yang masuk ke dalam atmosfer bumi jauh lebih kuat, sehingga dapat langsung menghantam jaringan listrik, pembangkit tenaga, dan infrastruktur digital dengan intensitas tinggi. Wilayah tersebut seringkali memiliki jaringan listrik besar dan terpusat, dengan transformator bertegangan tinggi yang sangat rentan terhadap lonjakan arus. Ketika badai terjadi, bukan hanya listrik yang mati, tapi juga satelit di atasnya rusak, sistem GPS hilang, dan komunikasi udara lumpuh total. Negara maju yang sangat tergantung pada otomasi dan digitalisasi justru akan mengalami gangguan paling berat. Sebaliknya, negara-negara di kawasan Khatulistiwa seperti Indonesia, Brasil, atau Kenya memiliki perlindungan alami berupa medan magnet bumi yang lebih kuat dan stabil. Medan magnet ini bertindak seperti perisai, membelokkan sebagian besar partikel bermuatan sebelum mencapai atmosfer bawah. Arus geomagnetik di wilayah ini jauh lebih lemah, sehingga risiko langsung terhadap jaringan listrik lebih kecil. Namun, ini tidak berarti mereka aman sepenuhnya. Sistem komunikasi dan internet di negara-negara ini tetap bergantung pada infrastruktur global, satelit komunikasi, server cloud, sistem keuangan internasional, dan jaringan kabel bawah laut, semuanya bisa terkena dampak dari badai matahari. Jadi, meskipun secara teknis medan magnet melindungi mereka, dampak tidak langsung tetap bisa melumpuhkan banyak aspek kehidupan modern. Salah satu bentuk dampak tidak langsung yang paling terasa adalah terganggunya logistik global. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat bergantung pada impor berbagai barang penting, bahan baku industri, alat kesehatan, pangan, dan teknologi. Jika negara-negara penghasil utama di lintang tinggi kolaps, maka distribusi global pun ikut terganggu. Pelabuhan tidak bisa beroperasi dengan baik tanpa listrik dan sistem navigasi digital. Pesawat tidak bisa terbang dengan aman karena komunikasi udara terganggu. Bahkan, perbankan dan transaksi internasional bisa macet karena sistem keuangan global yang saling terhubung mengalami gangguan. Maka meskipun Indonesia tidak mengalami lonjakan arus geomagnetik sebesar Amerika atau Eropa, dampak dari ketergantungan sistemik akan tetap menghantam. Dalam konteks ini, negara-negara di sekitar Khatulistiwa memiliki dua sisi koin. Di satu sisi, perlindungan geomagnetik yang lebih kuat memberi mereka peluang untuk bangkit lebih cepat, asalkan bisa mandiri secara teknologi dan pangan. Di sisi lain, ketergantungan terhadap sistem global yang terdampak membuat mereka tetap berada dalam bahaya. Jika tidak ada kesiapan untuk berdiri sendiri, seperti membangun sistem pertanian lokal, menciptakan jaringan komunikasi darurat, dan memperkuat ketahanan energi nasional, maka mereka akan tetap mengalami krisis, meskipun secara teknis tidak berada di pusat badai. Kunci utamanya bukan hanya lokasi geografis, tapi tingkat kemandirian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kerusakan sistemik global. Pada akhirnya, badai itu bukan hanya menguji jaringan, tapi menguji jiwa. Kita menyadari betapa cepatnya dunia yang kita bangun bisa runtuh, bahwa teknologi bukan jaminan kekuatan, bahwa data,
Sinyal dan sistem hanyalah debu jika langit menghendaki. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tetapi tanda-tanda dan peringatan tidak berguna bagi kaum yang tidak beriman. Quran Surat Yunus. Dunia mungkin akan gelap, tapi pengetahuan tetap ada. Buku tetap bisa dibaca, tangan tetap bisa bekerja, hati tetap bisa berdoa, dan langit akan tetap bercerita kepada mereka yang mau mendengar. Jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan darinya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Inilah kisah tentang ketidakberdayaan manusia di hadapan kebesaran Allah, tentang runtuhnya digital, tapi munculnya kesadaran spiritual, tentang badai yang membakar sinyal, namun menyalakan kembali iman, karena ketika semua padam, hanya cahaya dari Yang Maha Kuasa yang tak pernah padam.